Oke, sekarang kita masuk di permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Nah, untuk memahami ini kita bahas dulu sebuah permasalahan ini ya. Misalnya ada pertanyaannya di sana, misalnya ya, berapa begitu ya, berapa banyak ya permutasi tiga huruf ya. Pertanyaan begitu, berapa banyak permutasi tiga huruf ya, tiga huruf yang diambil dari ya, huruf-huruf A dan B. Nah, misalnya ada pertanyaan begitu, berapa banyak permutasi tiga huruf ya, permutasi tiga huruf ya, tiga huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B. Nah, kita lihat sini hurufnya itu ada dua yang sama ya, A, B. Nah, kalau kita menjawab ini kan kita bisa mempergunakan permutasi dengan unsur yang berbeda. Kalau kita dengan unsur yang berbeda ini maka sebaiknya A yang sama ini kan kita kasih beda ya. Kita bisa sebut ini A1, ini A2 supaya kita bisa susun berapa banyak sih sebenarnya dia. Nanti kita akan kelihatan ya. Nanti kalau yang sama itu maka kita kelompokkan tentunya ya. Nah, oke, nanti kita kasih indeks dulu ya yang A yang sama itu ya. Nah, sekarang kita susun ya. Susunannya kira-kira bagaimana kalau kita kerjakan dia dengan permutasi unsur yang berbeda ya. Misalnya berarti huruf-huruf tadi kita misalnya berarti A1 ya, A2, A1, A2 dan B. Jadi kalau kita susun dia kan ini berarti dia menjadi yang pertama tentunya ya, berarti A1 ya, A2, B itu susunan pertama ya. Berarti susunan kedua dibalik, ini menjadi A2 ya, A1, B. Nah, selanjutnya di sini bisa kita buat lagi, berarti di sini kita bikin lagi A1 ya, B, A2, dan di sini kita buat di sini A2 ya, dimulai dari A2, B, A1 kan. Ini aja sudah 1, 2, 3, 4. Berarti ya susunan berikutnya dimulai dari B kan di sini. Berarti B ya. Di sana A1, A2 dan di sini B, sini A2, A1. Jadi ini kan kalau pertanyaan tadi berapa banyak permutasi dari tiga huruf yang diambil dari huruf A, B. Nah, cara menguraikannya kan kita kasih indeks. Nah, sekarang kita lihat ini kan kelompok yang sama nih, A1, A2B dan A21B ini sama nih. Ini sama saja artinya gitu kan. Ini kan menjadi A, B itu yang pertama kan. Ini juga menjadi kelompok yang sama nih. Tuh dia adalah A, B, A, dan ini adalah kelompok yang sama lagi, yaitu B ya, dia B, A, dan setelah kita hitung ini hanya terdapat berapa? Hanya terdapat 3 susunan. 3 susunan. Nah, ini yang disebut dengan permutasi yang membuat beberapa unsur yang sama. Nah, kalau kita lihat cara menghitung dengan
mempergunakan notasi faktorial ini bisa, maka permutasinya dari persoalan ini bisa kita tulis ya. Itu permutasi dari ya 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi kalau kita uraikan ini kan 3 nih ya, kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial ya. 2 faktorial ini habis ya, maka sisa 3 susunan. Nah, lihat ini permutasi dari 3 huruf yang diambil dari huruf A, B itu, ini dia permutasinya ya. Jadi permutasinya itu ini, di mana kita bisa lihat di sini ya. Yang 3 ini itu merupakan banyak unsur yang tersedia ya toh. Ini yang 3 ini itu A, B. Jadi ini merupakan banyak unsur yang tersedia. Nah, kan tersedia. Dan 2 ini kita lihat di sana, 2 ini adalah ini AA, berarti si 2 itu merupakan banyak unsur yang sama. Nah, banyak unsur yang sama. Nah, tentu berdasarkan contoh ini, maka kita bisa membuat rumusan atau aturan untuk permutasi yang membuat beberapa unsur yang sama. Misalkan dari n unsur yang tersedia terdapat unsur yang sama, ya, terdapat lagi misalnya sana L ya, L unsur yang sama, dan M unsur yang sama ya. Dalam hal ini tentu K, L, dan M itu kalau dijumlahkan harus lebih kecil dari N ya, karena K, L, dan M itu merupakan himpunan bagian dari kan. Jadi K tambah M itu mesti lebih kecil sama dengan K tambah L tambah M itu lebih kecil sama dengan N. Maka banyak permutasi dari N unsur itu ditentukan dengan aturan ya. Aturan permutasinya itu sama dengan ya, N faktorial dibagi K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial ya. Jadi permutasi N unsur yang terdapat unsur-unsur yang sama di dalamnya ini ya, berarti permutasinya adalah N faktorial dibagi K faktorial kali L faktorial di mana K, L, dan M itu adalah jumlah dari unsur-unsur yang sama tersebut. Ini ya aturan dari permutasi yang membuat beberapa unsur yang sama. Oke, agar lebih memahami tentang permutasi
dari permutasi yang memuat beberapa unsur sama ya. Agar lebih memahami tentang permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama, kita masuk kepada contoh ya. Katakan ada contoh di sana dari 9 buah kelereng ya. Ada 9 buah kelereng yang terdiri dari 2 kelereng itu berwarna merah ya. 2 kelereng itu berwarna merah, 4 buah berwarna kuning dan 3 buah berwarna hitam. Nah, ada pertanyaan di sana, berapa banyak cara untuk menyusun 9 buah kelereng itu secara berdampingan ya. Artinya kalau mau berdampingan tentu misalnya kalau 2 buah warna merah ini misalnya merah 1 merah 2, nanti di sampingnya itu kuning 1 kuning 2, karena merah 1 merah 2 dan merah 2 merah 1 menjadi sama ya, menjadi unsur yang sama. Nah, tentunya ini diselesaikan dengan mempergunakan rumusan permutasi ya, yang membuat unsur yang sama, di mana unsur yang tersedia itu ada 9 ya, karena dari 9 buah kelereng itu disusun 9 buah kelereng itu secara berdampingan kan, berarti N-nya itu 9. Nah, kita dapat di sana, kita inventarisir dulu, berarti N kita ya, N kita itu ada 9 ya. Di sana N itu ada 9 kan begitu ya. Nah, oke, kita anggaplah misalnya yang 2 ini adalah yang berwarna merah itu K, berarti K kita ada 2 gitu kan. Nah, L-nya itu ada 4, yaitu yang berwarna kuning, dan M-nya itu ada 3 ya, yaitu yang berwarna hitam. Nah, sehingga permutasinya atau banyak cara untuk menyusun 9 buah kelereng secara berdampingan, kita pakai mempergunakan rumus permutasi dari yang membuat unsur yang sama ya. Berarti N-nya 9, berarti 9 faktorial ya, dibagi. Nah, ini K-nya 2 kan, 2 faktorial dikali dengan ya 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial ya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita uraikan nih. Nah, paling besar jadi faktorial 4. Jadi 9 ini bisa kita uraikan menjadi sekarang ya 9 ya kali 8 ya kali 7 ya kali 6 ya kali 5. Nah, nanti di 4 itu kita bikin cukup di 4 faktorial saja ya. Nah, nanti itu dibagi ya. Nah, berarti 2 faktorial itu berarti 2 kali 1 ya, berarti 3 faktorial itu kan berarti sama dengan 3 faktorial itu kan 3 kali 21 berarti 6 ya, berarti kali 6 ya. Nah, ini nanti dikali 4 faktorial. Nah, ini 4 faktorial dengan 4 faktorial habis ya. Nah, 6 dengan 6 habis ya kan. Nah, sekarang ini ya 8 dibagi 2 ya, 8 itu sisa 4. Nah, berarti hitungan kita sekarang adalah 9 ya dikali 4 dikali 7 dikali 5 itu, maka jawabannya adalah 1260 cara. Nah, ini jadi ada 1260 cara untuk menyusun 9 buah kelereng itu secara berdampingan ya, di mana terdapat 2 unsur yang sama untuk merah, 4 unsur yang sama untuk kuning, dan 3 unsur yang sama untuk yang hitam gitu ya. Contoh untuk permutasi yang membuat beberapa unsur yang sama.